Hai, saya El, dan saya sudah menonton episode pertama anime Chainsaw Man. Tidak terasa, kita sudah memasuki musim gugur 2022, yang artinya mulai tayangnya anime-anime baru di season ini. Jika dilihat-lihat, mungkin ini adalah season terbaik untuk pecinta anime dalam tahun 2022. Terlalu banyak anime yang sudah dinantikan, bahkan sebelum trailernya dirilis ke publik. Hal ini bagi saya bertolak belakang dengan anime season kemarin, yang rasanya hanya beberapa saja yang layak dinanti tiap minggunya. Di antara sekian banyak deretan judul anime tersebut, salah satu yang paling diantisipasi oleh penonton adalah Chainsaw Man. Anime ini sendiri diadaptasi dari manga yang diterbitkan di akhir tahun 2018. Ada banyak alasan mengapa anime ini sudah populer bahkan sebelum tayang. Mulai dari setting cerita yang bertema pemburu iblis, berasal dari manga yang populer dan masih berlanjut hingga saat ini, dan pastinya karena anime ini digarap oleh studio MAPPA yang belakangan lagi naik daun. Ada beberapa platform yang menayangkan anime ini, diantaranya Prime Video, Hulu, dan Crunchyroll. Di video ini, saya tidak akan menjelaskan ulang sinopsis, jalan cerita, dan sejenisnya karena memang video ini ditujukan untuk diskusi kepada kalian yang sudah menonton episode pertamanya. Kalau belum nonton, silakan tonton terlebih dahulu. Episode pertama sendiri berfokus pada pengenalan Denji sebagai karakter utama dengan sejumlah hutang yang ditinggalkan ayahnya yang sudah meninggal. Untuk membayar hutang tersebut, Denji menjadi Devil Hunter alias pemburu iblis yang menghasilkan uang banyak dalam waktu singkat. Setelah pengenalan karakter utama, cerita berlanjut hingga Denji mati terpotong-potong dan pada akhirnya menjadi Chainsaw Man dan membantai habis musuh-musuhnya. Dalam pengalaman saya menonton anime, ada satu rumus sederhana untuk membuat penonton rela menanti rilis episode suatu anime setiap minggunya. Rumus sederhana tersebut adalah buat episode pertama sebaik mungkin. Episode pertama harus dapat mencakup beberapa hal, mulai dari siapakah pemeran utama, anime ini akan bercerita tentang apa, termasuk jika anime tersebut memiliki adegan action, tidak ada salahnya ditampilkan juga di episode pertama. Bagi saya pribadi, anime Chainsaw Man cukup berhasil dalam memberi episode pertama yang cukup berkesan. Jika kalian sudah menonton anime dalam jumlah banyak, kalian pasti punya kecenderungan untuk membandingkan apapun yang kalian tonton dengan anime-anime terdahulu. Sebelum Chainsaw Man, anime yang ceritanya bermula dengan karakter utama terlilit hutang sebenarnya cukup banyak. Sebut saja karakter Hayate dari anime Hayate no Gotoku, Iruma dari anime My Master Iruma-kun, atau bahkan karakter Yuzuki dari anime Taisho Otome Otogibanashi. Yang membedakan karakter-karakter yang saya sebutkan barusan dengan Denji dari Chainsaw Man adalah baik Iruma, Hayate, ataupun Yuzuki tidak menjalani kehidupan yang seburuk Denji. Urusan hutang pun terkesan hanya sekedar lewat saja. Hal ini tentu saja wajar, mengingat ketiga anime yang saya contohkan tadi memiliki unsur komedi di dalamnya. Berbeda dengan Denji, yang karena hutang tersebut terpaksa bekerja sebagai penebang pohon, bahkan menjual beberapa organ seperti mata kanan, ginjal, bahkan satu kintamanya untuk mendapatkan uang. Selain itu, dalam episode pertama, nasib mengenaskan Denji juga digambarkan jelas dari tempat tinggal yang kumuh dan roti sebagai makanannya. Yang paling menyakitkan dari hidup sebagai Denji adalah keuangannya. Bayangkan saja, karena hutang yang ia miliki, bayaran sekali berburu iblis yang harusnya 400.000 yen alias 40 jutaan rupiah
Setelah dipotong hutang dan lain-lain, hanya tersisa 1.800 yen atau 180-an ribu. Ditambah adegan pura-pura menelan rokok yang menyala hanya demi 100 yen. Yang tidak bisa saya bayangkan adalah hutang yang sudah Denji bayar sejak masih kecil tersebut bahkan masih tersisa 38 jutaan yen atau hampir 4 miliar rupiah saat ia sudah beranjak dewasa. Denji yang membayangkan memakan roti menggunakan selai saja sudah termasuk kehidupan normal yang ia impikan, tentu sudah menggambarkan betapa sulit kehidupan sehari-harinya. Banyak yang berkata, Chainsaw Man mengingatkan mereka dengan anime Jujutsu Kaisen. Hal ini dikarenakan pemeran utama kedua anime tersebut mendapat kekuatan dari iblis yang menyatu dengan dirinya. Jika berbicara anime dengan setting pemeran utama manusia biasa, kemudian mendapat kekuatan makhluk lain, mungkin Jujutsu Kaisen dan Naruto adalah perbandingan yang pas. Bagi saya, yang membedakan Chainsaw Man dengan anime lain adalah hubungan emosional Denji sebagai pemeran utama dengan Pochita sebagai iblis peliharaannya. Dalam Jujutsu Kaisen, hubungan Yuji dan Sukuna lebih ke arah saling memanfaatkan. Hubungan Naruto dan Kurama bahkan di awal lebih ke arah saling membenci, meskipun di akhir saling bersahabat. Hal ini berbeda dengan Denji dan Pochita. Hubungan keduanya lebih ke arah aibo atau rekan. Meskipun di awal rasanya Denji membuat Pochita berhutang budi dengan memberi darahnya, namun seiring berjalannya cerita, Denji tidak menganggap Pochita sebagai sekedar alat untuk berburu iblis. Selama menonton episode pertama, saya yakin kalian akan merasakan keduanya saling memiliki, seolah tidak ada hal berharga lain lagi yang mereka miliki di dunia. Pochita serasa teman satu-satunya yang dimiliki Denji, dan Denji adalah satu-satunya yang dimiliki oleh Pochita. Banyak scene yang memperlihatkan hal tersebut, mulai dari Denji dan Pochita yang tidur bersama dengan air mata di keduanya, Denji yang memeluk Pochita dalam tidurnya, keduanya yang bermain bersama, termasuk Denji yang menceritakan mimpi-mimpinya setiap waktu kepada Pochita. Selain itu, kalian dapat melihat Denji tidak memperlakukan Pochita sebagai binatang peliharaan. Potongan roti yang dimakan Denji, itu juga yang dimakan Pochita. Bahkan dalam scene di mana Denji sedang istirahat setelah menebang pohon, kalian akan melihat Denji yang hanya menggigit roti sekali, memberikan sisanya untuk dimakan Pochita. Adegan ini sederhana, tapi cukup untuk menggambarkan kedekatan keduanya. Kalian bisa membandingkannya dengan anime lain seperti Tensei Kenja no Isekai Life. Dalam anime tersebut, meski menganggap Slime dan Proud Wolf adalah rekan bertualang, saat sedang makan, masing-masing memiliki potongannya. Dan biasanya memang seperti itulah hubungan pemeran utama dan karakter pendukungnya dalam anime. Sehingga saat melihat Denji dan Pochita, kesan yang muncul akan jauh berbeda. Di antara segalanya, scene saat Denji mati dan Pochita memberikan jantungnya adalah yang paling memperlihatkan betapa besar hubungan keduanya. Dalam hidupnya, Denji sudah menduga bahwa dirinya mungkin akan terbunuh saat sedang berburu iblis. Dan yang ia takutkan saat dirinya mati adalah harus meninggalkan Pochita. Dengan kekhawatiran Pochita akan mati kelaparan atau terbunuh oleh pemburu iblis lain, Denji menawarkan Pochita untuk mengambil alih tubuhnya saat ia mati. Denji bahkan berharap Pochita bisa hidup dengan tubuhnya dan menjalani kehidupan sebagai manusia normal seperti impiannya. Denji yang rela memberikan tubuhnya kepada Pochita dan dijawab oleh Pochita dengan memberi jantungnya agar Denji dapat tetap hidup, langsung membuat saya menangis saat menonton episode pertama. Hal ini ditambah dengan Pochita yang selama ini hanya menggonggong seperti anjing biasa, tiba-tiba berbicara dengan dialog yang dalam, membuat adegan ini semakin dramatis. Pemilihan pengisi suara Pochita juga saya rasa sudah sangat pas dalam anime ini.
Kalian tentu paham, dalam situasi ini, Pochita punya pilihan untuk mengambil alih tubuh Denji dan hidup sebagai manusia biasa. Namun alih-alih menjalani hidup sebagai manusia, Pochita justru memberikan hidupnya untuk Denji. Dalam episode pertama, Denji juga sempat menjelaskan bahwa ibunya meninggal karena penyakit jantung, sehingga jantung yang diberikan Pochita sekaligus menghilangkan kemungkinan Denji mati karena penyakit yang sama. Dalam anime, ada berbagai skenario bagaimana pemeran utama mendapat kekuatannya. Beberapa pemeran utama anime isekai mendapat kekuatannya sesaat setelah berpindah dunia, dan ada juga yang mendapat kekuatan setelah berlatih cukup lama. Ada juga beberapa skenario lain di mana pemeran utama nyaris mati dan di saat sekarat membangkitkan kekuatan supernya, seperti Kusanagi Takeru dari anime Taimado Gakuen 35 Shiken Shotai, atau Hyodo Issei dari anime High School DxD. Skenario tersebut berbeda dengan yang dialami Denji, sang pemeran utama anime Chainsaw Man. Di episode pertama, diperlihatkan dengan jelas tubuh Denji yang terpotong-potong oleh pasukan zombie. Bahkan terlihat jelas potongan kepala Denji yang akhirnya meneteskan darah ke mulut Pochita yang juga dalam kondisi terpotong. Dalam kasus ini, kita dapat menyimpulkan Denji bukan sekedar sekarat, namun sudah terhitung mati. Di antara sekian banyak scene, menurut saya, bagian darah yang menetes dari mulut Denji ke Pochita adalah salah satu yang paling berhasil dibuat. Sebab jika hanya sekedar membaca manganya, entah mengapa beberapa panel saja rasanya kurang untuk menggambarkannya. Lagu pembuka anime ini berjudul Kickback dan dibawakan oleh Kenshi Yonezu. Banyak penonton yang menyambut positif lagu pembuka ini. Bahkan hingga video ini dibuat, setidaknya lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 12 juta kali di channel YouTube MAPPA. Yang menarik dari opening ini adalah banyaknya referensi film yang digunakan dalam potongan videonya. Kalian dapat melihat beberapa potongan film seperti Pulp Fiction, The Big Lebowski, Sadako vs Kayako, dan sebagainya. Hal ini diyakini sebagai bentuk penghargaan MAPPA kepada mangaka Chainsaw Man Tatsuki Fujimoto yang dikenal sebagai pecinta film. Selain lagu pembukanya, konon setiap episode Chainsaw Man akan memiliki lagu penutup yang berbeda-beda, sehingga total ada 12 lagu penutup. Dalam episode pertama, rasanya tidak pernah diperlihatkan bagaimana Denji bertarung menggunakan Pochita saat masih terpisah. Yang selalu diperlihatkan hanya setelah Denji berhasil mengalahkan iblis yang dilawannya. Entah akan ada atau tidaknya scene tersebut di episode-episode kedepannya, tapi rasanya adegan tersebut perlu untuk memperlihatkan kemampuan bertarung Denji sebelum mendapat kekuatannya. Selain hal tersebut, mungkin yang masih menjadi kesulitan dari studio MAPPA adalah menampilkan animasi gergaji mesin saat Denji telah menyatu dengan Pochita dan mengeluarkan kekuatannya. Jujur saja, jika ditanya, saya pun bingung menjelaskannya. Hanya saja gergaji mesin yang terputar di tubuh Denji terasa kurang entah dari bentuk atau malah animasinya. Memang terkait CG dari anime ini pun masih menjadi perdebatan di mana-mana. Meskipun memang penonton anime belakangan selalu memperdebatkan hal tersebut. Terakhir, mungkin yang paling berkesan adalah saat Makima datang dan menawarkan Denji untuk mengikutinya. Di saat itu, Denji bertanya, apa yang akan diberikan sebagai sarapan? Lantas Makima menjawab, roti dengan tambahan mentega dan slice seperti impian Denji membuat episode 1 terasa lengkap. Ya, entah nantinya Makima akan memperalat Denji atau apapun, itu urusan nanti.
Terlepas dari semua itu, berdasarkan episode pertama, saya bisa memastikan akan menanti keluarnya tiap episode Chainsaw Man setiap minggunya. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana pendapat kalian tentang anime Chainsaw Man ini? Apakah layak untuk dinanti setiap minggunya? Mungkin itu saja pembahasan saya terkait anime Chainsaw Man setelah menonton episode pertama. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.